Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eko Perluwidodo, NIM 4162311024, jurusan Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Dan ini akan mempresentasikan pemodelan sistem tentang simulasi jasa yang menggunakan model stokastik serta menjelaskan jenis-jenis model lainnya bersama penerapannya. Tujuan pembelajaran ini yaitu memahami konsep pemodelan sistem simulasi jasa secara umum, menjelaskan karakteristik dan komponen model stokastik, membedakan jenis-jenis model sistem yaitu deterministik berbanding dengan stokastik, mengidentifikasi penerapan model simulasi dalam konteks jasa. Mengapa simulasi sistem jasa? Sistem jasa bersifat dinamis dan kompleks. Contohnya rumah sakit, perbankan, transportasi, layanan pelanggan. Dengan simulasi, sistem jasa bisa menganalisis kinerja sistem, mengurangi risiko keputusan, mengoptimalkan sumber daya. Apa itu pemodelan sistem? Model artinya representasi sederhana dari sistem nyata. Simulasi adalah proses menjalankan model untuk mempelajari perilaku sistem. Tujuannya adalah memahami, menganalisis, dan meningkatkan sistem. Klasifikasi model simulasi berdasarkan sifat waktu, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit dibanding kontinu berdasarkan sifat variabel, deterministik, yaitu output pasti tanpa keacakan. Yang kedua ada stokastik yang mengandung elemen probabilistik, ketidakpastian, berdasarkan skala makro berbanding mikro. Definisi model deterministik dibanding dengan stokastik. Aspek dari input atau output deterministik itu tetap dan dapat diprediksi. Kalau stokastik itu acak, tergantung probabilitas. Contoh deterministik, jadwal produksi tetap. Stokastik, antrian bank, kedatangan pasien. Analisis deterministik menghasilkan hasil yang pasti. Stokastik menganalisis statistik. Konsep dasar model stokastik mengandung variabel acak. Contoh waktu kedatangan, waktu pelayanan, menggunakan distribusi probabilitas eksponensial, Poisson, normal.
Output simulasi berupa rata-rata statistik, misalnya waktu tunggu rata-rata. Komponen model stokastik. Ada entitas, yaitu pelanggan, pasien, data. Aktivitas yang meliputi proses layanan, contohnya pembayaran, konsultasi. Antrian, menunggu layanan. Sumber daya yaitu staf, mesin, loket. Variabel acaknya, waktu antar kedatangan pelayanan. Distribusi probabilitas dalam stokastik. Ada eksponensial, waktu antar kedatangan. Poisson, jumlah kedatangan dalam interval waktu. Normal, waktu pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Seragam, jika hanya diketahui batas minimum dan maksimum. Langkah membangun stokastik. Mendefinisikan masalah dan tujuan. Mengumpulkan data. Input probabilistik. Pilih distribusi probabilitas. Bangun model konseptual. Implementasi simulasi. Di sini saya menggunakan ProModel 2016. Verifikasi dan validasi model. Analisis output statistik. Penerapan model stokastik dalam jasa. 1. Ada rumah sakit, yaitu simulasi antrian pasien, alokasi tempat tidur. Contohnya mengurangi waktu tunggu di IGD. Perbankan, simulasi antrian teller dan ATM. Contohnya menentukan jumlah teller yang optimal. Transportasi, yaitu simulasi antrian check-in bandara. Kelebihan dan tantangan model stokastik. Kelebihan, lebih realistis untuk sistem nyata, dapat menangani ketidakpastian. Tantangannya, membutuhkan data historis yang cukup. Analisis statistik yang kompleks. Perbandingan penerapan model. Deterministik sering digunakan untuk sistem terstruktur. Contohnya jadwal produksi pabrik. Stokastik sering digunakan untuk sistem dengan variabilitas tinggi. Contohnya layanan kesehatan. Kesimpulannya, model stokastik esensial untuk sistem jasa yang melibatkan ketidakpastian. Pemilihan model tergantung pada sistem dan tujuan analisis. Simulasi stokastik memerlukan data dan analisis statistik yang tepat. Di sini saya membuat simulasi antrian yang menggunakan ProModel 2016. Untuk sistem antrian rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sistem antrian dengan ProModel. Setelah terbuka ProModel, kita klik file, new, dan akan pilih browse. Di browse itu kita pilih sampel.
Di sampel kita sudah tersedia berbagai model sampel dan kita pilih bank, karena di antrean rumah sakit tidak ada. Setelah itu kita pilih bill, kita pilih location, dan akan keluar seperti ini, grafik dan layout. Setelah itu kita pilih grafiknya dan diletakkan pada layout. Untuk menambahkan satu stesen untuk menambah bagian lebih dari satu, kita matikan new centang birunya, dan kita bisa menambahkan lebih dari satu grafik. Setelah itu, sesuai dengan yang kita inginkan, untuk proses selanjutnya jangan lupa kita klik new lagi, klik new dan pilih conveyor ini untuk arah berjalannya suatu data. Ulangi langkah tersebut sampai dengan pintu keluar. Setelah bagian-bagian terisi, kita memberi nama bagian-bagian tersebut seperti ini: pintu RS menuju mesin antrian, dan seterusnya sampai pintu keluar. Kemudian kita memberi label dengan klik stationnya dan klik teks, dan kita arahkan ke stasiun tersebut dan akan muncul nama seperti nama yang kita masukkan sebelumnya. Lakukan seperti itu untuk stasiun-stasiun yang lain. Selanjutnya kita akan memasukkan counter dengan cara klik stationnya dan klik lambang 00 ini, counter, dan kita letakkan di dalam stasiun tersebut. Untuk stasiun selanjutnya sama, dengan diklik dulu dan klik counter, begitu seterusnya. Selanjutnya kita klik bill, kita pilih entitas. Untuk inputnya data pasien dan outputnya adalah pasien. Setelah itu kita klik bill, klik arrival, kita klik data pasien tersebut dan lokasinya kita pilih di pintu rumah sakit. Setelah itu kita membuat processing. Mulai dari pintu masuk rumah sakit, data pasien kita klik, mulai dari pintu rumah sakit sampai ke pintu keluar. Yaitu caranya dengan klik di sini dan akan muncul tanda panah menuju
mesin antrian dan klik lagi dari mesin jalan menuju mesin antrian ke mesin antrian. Setelah itu, setelah dari ruang dokter, outputnya akan berganti menjadi pasien. Pasien dan diklik dari ruang dokter ke menuju kasir sampai ke pintu keluar. Setelah proses selesai, kita memasukkan operasionalnya. Kita masukkan operasional sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Perlu diketahui untuk E ini adalah eksponensial dan N ini adalah distribusi normal. Setelah kita masukkan operasional, kita masukkan move logic. Nah, move logic ini diisi untuk yang perjalanan data, artinya di lambang-lambang conveyor seperti ini diisi di move logic. Move dengan di sini saya mengisi move for 2 menit. Move for 2 menit. Setelah itu, setelah kita isi move logic, kita ke simulation, kita ke option, run, kita isi 8 jam. Setelah 8 jam, kita pilih run. Sebelum run, simpan terlebih dahulu file, setelah kita simpan, baru kita bisa jalankan run. Setelah sesuai dengan sistem kita run sesuai dengan jamnya tadi, yaitu 8 jam, akan keluar seperti ini. Do you want to see the result? Kita klik yes. Dan akan muncul data yang siap untuk dianalisa. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.